Nah, oke anak-anak, di sini sudah ada 4 jenis mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama itu adalah IPA. Nah, di sini jumlah muridnya ada 36, kemudian IPS ada 40, matematika ada 30, dan olahraga ada 94. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana hasil survei terhadap murid kelas 5 ini tadi berdasarkan mata pelajarannya masing-masing ya. Nah, di sini kita diminta ubahlah data di atas ke dalam diagram lingkaran ya, seperti ini. Ini dalam bentuk tabel ya. Nah, yang pertama tadi itu adalah sebentar. Pelajaran IPA. Nah, pelajaran IPA jumlah muridnya itu adalah 36. Kemudian kita akan melihat bagaimana sudut pusat tiap sektornya. Nah, di sini caranya jumlah murid ini tadi 36 ini tadi kita kalikan dengan 360 derajat, itu adalah sudut pusatnya tadi ya, dimana sudut pusatnya itu tadi adalah 360 derajat, dan kita bagikan dengan 200. Dimana kita mendapatkan 200? Nah, tentu dari ini tadi, ketika jumlah murid ini tadi kita jumlahkan, jadi hasilnya totalnya itu adalah 200 murid ya. Dari mata pelajaran ini tadi kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 200 ya. Jadi di sini langkah pertama kita kalikan dulu ya jumlah muridnya tadi. Yang pertama jumlah murid dari IPA tadi ya, dari pelajaran IPA itu ada 36, kemudian kita kalikan dengan sudut pusat tiap sektornya adalah 360 derajat. Kemudian setelah itu baru kita bagi dengan total dari jumlah murid ini tadi. Maka dapatlah kita hasil 65 derajat ini tadi ya. Begitu juga dengan mata pelajaran IPS ya. Nah, mata pelajaran IPS juga sama. Jadi 40 tadi ya, jumlah murid tadi itu adalah 40, kemudian kita kalikan dengan sudut pusat tiap sektornya, kemudian baru kita bagikan dengan total dari jumlah murid ini tadi yaitu 200, maka kita akan mendapatkan nilai 72 derajat Celcius ya. Jadi anak-anak kurang lebih seperti ini cara kita memasukkannya ke dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan melihat dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, anak-anak bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini ya, jika dia dimasukkan ke dalam diagram lingkaran. Yang pertama, anak-anak, kita letakkan busur pada garis awal. Nah, kemudian gambarlah sudut pusat sektor pertama di sektor yang IPA. Nah, anak-anak bisa lihat kita bisa membuat lingkaran seperti ini. Kemudian yang pertama kita bisa gambar sudut pusat sektor yang pertama di bagian IPA ya. Bagian mata pelajaran IPA itu adalah 65% tadi ya, yang kita dapat dari sini. Nah, ini di sini ya, kita dapat dari sini. Kemudian kita tuliskan ke sini. Kemudian yang kedua, garis yang kedua kita menuju kepada mata pelajaran IPS. Nah, jadi mata pelajaran IPS tadi berapa banyaknya? Jadi ada 72 derajat. Kemudian yang selanjutnya itu ada matematika. Nah, kita lihat garis ketiga. Kita buat dulu garis ketiga itu matematika tadi jumlahnya berapa? Oh, ternyata jumlahnya ada 54 derajat. Kemudian yang terakhir itu adalah olahraga. Nah, olahraga dia adalah mata pelajaran yang paling banyak digemari. Jadi hasilnya itu adalah 160 derajat Celcius. Jadi kita bisa gambar seperti ini ya. Ini adalah bentuk diagram lingkaran. Kita bisa memasukkan seperti ini. Yang pertama kita gambar dulu. Yang pertama itu di mata pelajaran IPA, kemudian yang kedua IPS, selanjutnya matematika, dan yang terakhir yang paling banyak digemari itu adalah olahraga. Kita bisa buat seperti perintah ini tadi. Yang pertama ya, itu di garis yang pertama di IPA, garis kedua di IPS, garis ketiga di matematika, dan garis terakhir di bagian olahraga sesuai dengan jumlah apa? Jumlah mata pelajaran tadi ya. Nah, anak-anak, jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara kita menafsirkan data, kemudian bagaimana cara kita mengubahnya ke dalam bentuk tabel dan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi anak-anak nanti bisa belajar kembali di rumah ya bagaimana cara kita menafsirkan data, kemudian bagaimana cara kita mengubahnya ke dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis, kemudian juga diagram
gambar. Jadi anak-anak nanti bisa belajar kembali di rumah ya. Jadi anak-anak, ini dulu pembelajaran kita di matematika ya. Kita sudah belajar tentang menafsirkan data, kemudian bagaimana cara kita mengubah ke dalam diagram lingkaran. Jadi anak-anak nanti bisa belajar lagi di rumah ya. Jangan lupa anak-anak, sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan umum. Jadi tolong ya, bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas ya, baik itu tugas yang ibu berikan sehari-hari, kemudian ulangan yang belum dikerjakan ya, ulangan dari subtema dari tema 6 sampai tema 9, bagi yang belum mengerjakan tolong dikerjakan segera, karena ibu akan merekap semua nilai kalian untuk dimasukkan ke dalam raport ya. Oke anak-anak, itu saja pesan dari ibu. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga kemudian menghindari kerumunan ya. Jadi agar kita bisa terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan membawa kita atau mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa Salam Maria. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mulai kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kalian tetap sehat, selamat beraktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. See you, bye-bye.